terkait dengan kegiatan penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kalau bahasa sekarang di regulasi adalah PSU, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. Kami kemarin mulai tahun 2021 pada monitoring dan evaluasi dari KPK nasional, seluruh pemerintah daerah kita sudah monitoring dan evaluasi dari KPK untuk terkait dengan 8 hal. Dari 8 hal itu salah satunya adalah aset pemerintah daerah. Aset pemerintah daerah yang di dalamnya adalah tentang PSU perumahan, fasos perumahan. Karena yang saya itu sesuai dengan Permendagri 9 tahun 2009, artinya kalau 2009 itu berarti kan sudah revisi lama ya, sudah 13 tahun yang lalu, bahwa pengembang perumahan itu punya kewajiban untuk menyerahkan fasos-fasosnya kepada pemerintah daerah. Tujuannya apa? Karena ini sebenarnya untuk lebih mengamankan dari hak-hak Bapak Ibu semua selaku pemilik dan penghuni perumahan. Banyak kasus, banyak contoh apabila pengembang itu menjadi oknum, maka itu fasos-fasosnya dijual kembali untuk menjadi kafe. Ada yang seperti itu. Bahkan yang saat ini sekarang sedang proses dan masih terakhir bersama dengan Polda, Polres, pidana dan lain sebagainya itu ada salah satu perumahan kalau tidak salah di Kalasan itu sama pengembangnya jalan saja. Jadi pembeli-pembeli itu tidak bisa masuk dengan mudah untuk masuk ke perumahan. Pasang wifi tidak boleh. Ada taliman yang ada di situ yang menjaga dan sebagainya. Sehingga tujuan kami adalah untuk mengamankan hak-hak dari Bapak Ibu pemilik penghuni perumahan, sehingga kalau itu menjadi tanah fasilitasnya menjadi milik pemerintah, tidak terus serta-merta pemerintah pun akan berubah fungsi. Tidak, kami justru mengamankan bahwa itu tetap menjadi milik dari pemerintah, tapi dikelola oleh masyarakat. Nah, proses yang diajukan oleh Pak Joko yang kami komunikasi dengan kami adalah Pak Joko itu memang sudah dari tahun kemarin ya. Kemarin, cuman memang kendalanya tahun kemarin itu belum muncul peraturan bupati terkait dengan penyerahan PSU perumahan yang ternantar. Jadi untuk PSU perumahan yang kondisi normal, yang pengembangnya masih ada, terus kondisi fisiknya masih bagus dan sebagainya, itu sudah kami atur di peraturan bupati dan berkomunikasi. Tapi ternyata pada saat tahun 2021 mulai mengidentifikasi seluruh perumahan yang ada di Kabupaten Sleman, ternyata banyak banget perumahan itu yang masih kategori terlantar. Salah satunya adalah di perumahan ini, yaitu pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, tapi SHGB itu masih aktif atau sudah habis. Kalau tidak salah di sini SHGB-nya sudah habis ya informasinya. Yang jauh sudah ada yang mengajukan SHM, sudah. Kalau sudah ada yang mengajukan berarti SHGB-nya sudah habis. Kalau SHGB kan sekitar 20 sampai 30 tahun tergantung. Kalau sekarang 20 tahun dan bebas. Sehingga bila sudah habis itu masuk kategori perumahan terlantar, sehingga mekanismenya pun adalah yaitu yang pertama dari masyarakat pemilik penghuni membentuk agungan atau pengurus untuk bisa mengajukan kepada bupati terkait bahwa ini masuk kasus terlantar. Dan salah satunya tadi tujuan pertama kami untuk mengamankan, tujuan kedua apabila belum diserahkan kepada Pemda, kami tidak bisa melakukan intervensi untuk melakukan pemeliharaan ataupun pengelolaan. Jadi misalkan kok di perumahan ada kerusakan, ada nopol gitu, kecuali force majeure ya, seperti itu ada kerusakan jalan, drainase atau apapun, kalau memang itu belum diserahkan oleh pengembang, kami tidak bisa mengintervensi, tidak bisa membantu istilahnya seperti itu. Tapi kalau sudah diserahkan kepada Pemda melalui pengurus ataupun paguyuban yang sudah dibentuk, bisa mengajukan
kepada Bupati melalui dinas, nanti bahwa ada kerusakan seperti ini sehingga kami bisa melakukan intervensi ke arah seperti itu. Dan alhamdulillah peraturan bupatinya yang tahun yang 2021 belum masuk rumah tangga, belum masuk, di tahun 2022 ini sudah disahkan untuk peraturan bupati itu dan masuk kategori rumah tangga, sehingga kami baru bisa melangkah. Maksudnya kalau kami menunda, karena yang saya kalau namanya pemerintah itu kan tidak bisa melangkah tanpa dasar hukum gitu, sehingga pada saat pergub ini sudah dituangkan, disahkan, sehingga kami baru bisa melangkah. Langkah pertama tadi yaitu membentuk paguyuban, dan itu sudah dilakukan juga, dan suratnya sudah kami terima, paguyubannya sudah ada. Langkah kedua adalah mengajukan surat kepada Bupati melalui dinas PKP terkait dengan penyerahan pasal-pasal, suratnya juga sudah diberikan kepada kami. Terus yang ketiga yang dilakukan adalah kami mengidentifikasi kegiatan formulir bahkan nilainya dari pasus-pasusnya itu jenisnya apa saja. Kami kemarin sudah melakukannya, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, kami sudah 2 bulan yang lalu ya. Setelah itu kami ngecek ke sini, kami sudah melihat sesuai dengan statementnya. Di situ sudah sesuai dengan statement atau tidak. Kami melihat kalau di informasi ini alhamdulillah sesuai dengan statement yang sudah disahkan di Jakarta, bahwa di sini ada masjid, di sana ada pos ronda, ada lapangan, ada jalan, dan beberapa drainase di kiri dan kanan ruas jalan seperti itu. Kami sudah mengidentifikasi itu, karena yang saya mau Bapak Ibu, kami pun menemukan banyak perumahan yang lain di Bali Catur juga ada, di perumahan Bali Catur juga. Terus ada juga perumahan yang di Sinar, perumahan yang daerah Jalan Damai. Di situ banyak kasus-kasus yang sudah dimiliki oleh perorangan, bukan oleh pengembangnya. Kalau tadi saya sampaikan pengembangnya yang oknumnya nakal terus membangun dan jual kembali, ternyata banyak juga yang menurut saya itu warga Nippon itu yang menggunakan tanah kasus-kasus yang digunakan untuk pribadi. Contohnya, yang pun bisa putar balik dari mobil, biasanya kan kalau yang terbatas itu disediakan putar balik mobil deh. Seperti itu banyak yang sudah digunakan untuk garasi pribadi. Ada juga yang pojok-pojok yang itu sebenarnya tujuannya adalah untuk jalan atau untuk pendesak tadi itu, ternyata ada yang sudah dibangun 2 lantai dan itu menjadi kos-kosan. Ada yang ditutup menjadi itu garasi, ada yang ditutup menjadi dapur maupun kamar mandi dan sebagainya. Banyak kasus yang seperti itu. Ya, tujuan kami memverifikasi yang kemarin kami lakukan 2 minggu yang lalu itu untuk melihat kesesuaian antara rencana dengan kondisi yang ada di lapangan. Kalau tidak sesuai, kalau ada yang kami temukan seperti yang tadi saya sampaikan, kami punya kewenangan dan kewajiban untuk mengundang, untuk menyampaikan kepada yang merubah fungsi itu untuk harus dikembalikan sesuai dengan fungsinya. Dan juga kayak tadi saya sampaikan, kalau ada bangunan 2 lantai ya, saya sampaikan dengan yang bangun, kudunya jenengan yang tidak terus menjadi kewajiban kami untuk melakukan pembongkaran, karena kan biaya pembongkaran mahal juga lebih besar, apalagi 2 lantai bangunan strukturnya kuat dan sebagainya seperti itu. Tapi alhamdulillah ternyata di sini semua sudah sesuai dengan rencana, sesuai dengan fungsinya yang ada di dalam jaringan, sehingga kami akan melanjutkan proses berikutnya. Dan berikutnya yang sedang kami lakukan adalah melakukan perhitungan dari tadi itu kasusnya saja. Kami menilai bangunan ini nilainya berapa, lapangannya berapa, drainase nilainya berapa, itu akan kami nilai berapa jutanya. Nah seperti itu. Kalau volumenya sudah kelihatan berapa kali berapa luasnya sudah kelihatan. Tapi kabar berikutnya adalah kami akan menilai nominalnya berapa di tahun ini, sehingga ke depan untuk pemeliharaan yang dilakukan oleh pembangunan bagian administrasi pembangunan Sleman sudah bisa menyediakan uang pemeliharaannya, istilahnya seperti itu. Kurang lebihnya sekian, kalau ada kerusakan berarti sudah ada perkiraan kurang lebihnya sekian, seperti itu, sehingga itu bisa dilakukan.
Itu yang tahap ketiga. Berikutnya bila itu sudah, nanti kami akan melakukan cek ulang Pak terkait dengan form yang kemarin itu akan ada revisi terkait dengan nilai dan sebagainya. Kami akan bantu buatkan, tinggal di sini memberikan tanda tangan dan surat itu diserahkan kepada bupati, kepadanya bupati yang kami jelas itu. Dan tahap berikutnya adalah berita acara serah terima antara Pak Guyuban dengan bupati. Karena yang satu, kalau untuk posisi normal, untuk posisi normal yang punya hak dan kewajiban menyerahkan adalah pengembang. Nah, kalau untuk yang tidak normal di sini sudah pengembangnya sudah diketahui kewajibannya perdagangnya, yang menyerahkan adalah pengurus atau paguyuban yang tadi dibentuk. Nah, dari situ mengajukan kepada bupati bahwa ini masuk formal kerangka sehingga kami selaku Pemda bisa melakukan penguasaan fisik secara sepihak. Jadi karena kami kan ada tahapan untuk menghubungi pengembang grafis dan sebagainya, sehingga kami secara sepihak bisa melakukan penguasaan fisik atas bangunan yang sudah ada di dalam fasilitas tersebut. Itu bisa dilakukan. Dan nanti apabila sudah ada berita acara serah terima dengan bupati, tahapan berikutnya adalah kami akan melakukan sertifikasi, mensertifikatkan fasilitas yang ada di sini menjadi atas nama Pemda. Itu untuk mengamankan aset terlebih dahulu. Apabila sudah sertifikat atas nama Pemda, kalau kemarin kan salah satunya usulan di sini mau mengajukan penyerahan fasilitas karena akan melakukan pengelolaan aset sendiri. Bila sudah seperti itu, tahapannya sudah seperti itu sampai dengan sertifikat Pemda, nanti dari pihak paguyuban atau pengurus takmir konten ya, kita takmir ada. Tapi yang mengajukan bukan takmirnya, yaitu paguyuban pengurusnya, karena tidak jelas potong tadi itu. Jadi paguyuban mengajukan kepada bupati melalui BKAD, bagian keuangan dan aset bebas, itu mengajukan untuk bisa mengelola hasilnya. Kalau mau dikelola ini boleh, karena misalnya banyak juga perumahan-perumahan itu yang ingin mengelola sendiri asetnya. Jadi ada kolam renang, ada tempat balai RB dan sebagainya seperti itu. Kalau pengen dikelola sendiri silakan. Seperti itu juga boleh. Nanti tahapannya terkena apabila memang hasilnya akan dikelola sendiri oleh warga. Tapi apabila tidak dikelola sendiri oleh warga pun juga tidak apa-apa, nanti itu semua nanti prosesnya ini sudah menjadi aset dari pemerintah daerah. Mungkin itu Pak beberapa tahapan pun atau hari ini sudah dilakukan sosialisasi. Kenapa hari ini dilakukan biar Bapak Ibu yang selaku pemilik penghuni ini juga mengetahui bahwa ini termasuk fasilitasnya pemerintah daerah yang harus diserahkan. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan bantuan kami tidak bisa karena belum diserahkan kepada Pemda. Kalau yang sekarang tahun ini sudah kami intervensi itu adalah salah satu perumahan di daerah Panasan GTI kalau tidak salah, itu sudah kami intervensi, sudah dilaksanakan, sudah kami hitung untuk proses rehabnya dan sebagainya. Karena ini baru tahun ini Pak, jadi pengakuan kalau dinilai banyak keterlambatan karena regulasinya memang harus kami kuatkan dulu, kami dahulu sehingga baru bisa melakukan banyak hal, baik itu penyerahan, pengelolaan maupun pemeliharaan. Itu saja Pak dari saya. Nanti apakah dari perkataan Pak Senator banyak daerah langsung pun melalui ada yang tadi ditambahkan, monggo. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Bila tidak bisa, kan saya undang juga. Mungkin itu Pak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tadi ditambah? Lanjut. Banyak beberapa buku dan kami akan menanyakan karena di situ mungkin ada yang namanya batas daripada tanah itu sama kabupaten sebelah. Jadi mohon nanti juga diperketat dalam arti ditinjau kembali agar nanti tidak ada suatu komunikasi antara yang tidak lama dengan kita yang baru gitu. Karena ini yang pihak baru itu penghuni baru, dan pihak lama itu
yang punya kekuasaan ini dalam arti dia penduduk lama tapi akibatnya bandul gitu. Mohon nanti dihimbau kembali agar tidak ada miskomunikasi antara masyarakat sini dengan masyarakat sebelahnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Bapak, masalahnya yang tidak kami ketahui di sini adalah sertifikat induknya. Sertifikat induknya di sini tidak kami punyai. Sehingga yang kami bisa lakukan nanti adalah konfirmasi kepada BPN terlebih dahulu, karena yang punya kewenangan terkait pertanian itu kan BPN ya. Mana batas Banten, mana batas Sleman itu tidak pasti diketahui. Sehingga kami akan konfirmasi kepada BPN untuk bisa melakukan pengajuan penguasaan di situ. Nanti dari BPN akan ukur ulang Pak untuk seluruh kasus-kasus yang ada di sini sampai nanti terjadinya sertifikat. Nanti akan kami lakukan itu agar tidak jadi masalah di kemudian hari. Sami-sami wonten malih Bapak. Niku Bapak Ibu melalui jabatan ya, melalui jabatan itu beberapa hal namun hari ini sudah bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Paling tidak silaturahmi itu kan salah satu fungsinya memperpanjang umur ya. Moga-moga kita bertambah hari ini menjadi tambah 1 tahun 2 tahun tidak tambah lagi gitu. Amin gitu. Ngapunten kalau yang saya sampaikan kurang tepat, tapi pada prinsipnya saya apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bu RT, Pak Joko dan teman-temannya Pak Gulban sudah memberikan masukan kepada kami, karena kami tidak mungkin bisa mengetahui seluruh perumahan yang ada di Kabupaten Sleman bila tidak ada laporan. Sehingga kami juga aktif, tapi juga menunggu dari keaktifan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih, apresiasi atas semuanya. Semoga moga-moga lancar sehingga bisa sampai dengan masyarakat dan berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala apapun dan tidak ada gugatan di manapun Pak, karena bisa jadi pihak pengembang karena gugatan itu juga sangat besar. Kami sudah menginisiasi itu di dalam peraturan bupati sehingga bukan tidak menjadi masalah dan tujuannya tadi jadi mengamankan Bapak Ibu semuanya dan juga biar bisa mengajukan kepada kami sehingga kemanfaatannya adalah untuk Bapak Ibu semuanya. Maaf daripada segala kesempatan kalau saya matur dan kita ngapunipun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.